pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Mengadang pengendara seorang begal di Merauke diringkus polisi. Dinas Perikanan Mimika sita 8 ton ikan ilegal. Presiden Joko Widodo memantau langsung pelaksanaan imunisasi polio di Jayapura. Ahmad, pemuda 22 tahun, terpaksa berurusan dengan polisi di Merauke karena melakukan pembegalan. Begal ini diringkus polisi karena membegal seorang ibu rumah tangga saat berkendara di Jalan Manunggal. Pelaku diringkus polisi di rumahnya. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan pelaku terancam dengan hukuman 9 tahun penjara. Kita masih menunggu atau menganalisa kembali apakah ada laporan-laporan polisi, baik itu yang sifatnya sudah dilaporkan secara resmi maupun pengaduan-pengaduan yang memang nanti bisa berkaitan dengan pelaku ini. Jadi kita masih mendalami. Ini memang baru pertama kali, itu yang sejauh ini. Untuk uang ini digunakan untuk sehari-hari dan juga untuk mengkonsumsi miras. Pelaku kriminal yang terungkap di Polres Merauke semuanya dalam pengaruh minuman keras. Oleh sebab itu polisi pun meminta warga bila mengetahui adanya tempat yang menjual miras lokal agar dapat melapor ke polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Perikanan Kabupaten Mimika menyita 8 ton ikan dari salah satu kapal asal Jakarta di dermaga pendaratan ikan. Kapal tersebut bekerja sama dengan para bakul membongkar muatan ikan tanpa melapor ke Dinas Perikanan, PPI, dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dinas Perikanan memastikan ikan jenis tongkol dan toras tersebut ilegal dan pemilik kapal sengaja tidak melapor ke Dinas Perikanan untuk menghindari biaya PNBP. Kapal Jakarta yang kerjasama dengan para bakul. Nah, mereka ada turunkan ikan tanpa dilaporkan kepada kita pemerintah daerah, dalam hal ini petugas TPI. Jadi itu sudah dari PSDKP sudah buat berita acara. Terus itu yang menyangkut ikan ilegal. Kemudian kapalnya juga yang kemarin turunkan sudah dibuatkan berita acara. Jadi ikan itu intinya kita sita, lalu nanti kita lelang, kemudian semuanya kita store ke kas negara, ke kas daerah. Berapa banyak ikannya? Ikan sekitar hampir 8 ton. Jenis ikannya apa yang ditahan? Ikan cakalang sama ikan tongkol dan ikan toras, 2 jenis. Nah, sesungguhnya mereka ini kan ingin menghindar dari PNBP tangkap terukur itu. Ini kan ada kementerian atau dari pusat, mereka punya semacam kebijakan baru, aturan baru menyangkut tangkap terukur. Jadi semua hasil tangkap itu harus dilaporkan sehingga masuklah pajak kepada negara. Dinas Perikanan berencana akan melelang ikan sitaan tersebut dan hasil lelang akan disetor ke kas daerah. Untuk memberikan efek jera, Dinas Perikanan tidak mengizinkan kapal tersebut berlayar selama 1 bulan. Dinas Perikanan Mimika sudah berkali-kali memberikan imbauan kepada para pengusaha ikan ilegal, namun masih saja melanggar. Kepala Dinas Perikanan berharap kejadian ini tidak terulang lagi.
Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Tim SAR gabungan belum menemukan kapal Cita 20 yang hilang kontak bersama 12 ABK. Untuk membantu operasi pencarian, TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang KRI Teluk Lada 521. Kapal Cita 20 berlayar dari Mimika membawa material pemancar komunikasi menuju Yahukimo. Sejak hari pertama, tim SAR sudah menyusur rute yang dilalui kapal dari Kabupaten Mimika hingga Kabupaten Asmat, namun hingga hari ini belum membuahkan hasil. Sejauh ini, TNI Angkatan Laut sudah mengerahkan ratusan anggota untuk memantau pencarian kapal Cita 20, bahkan di tengah kondisi cuaca yang buruk. Pencarian LCT Cita 20. Dengan kondisi cuaca saat seperti ini, kami akan melaksanakan pencarian secara maksimal sampai dengan dinyatakan kapal itu selesai untuk dinyatakan pencarian. Jadi kita akan maksimalkan untuk melaksanakan pencarian baik dari Basarnas maupun Lanal. Keluar dari MPMT kami langsung bergerak ke Agats, ya kurang lebih 105 nautical mile. Kurang lebih ditempuh dengan waktu hampir 8 jam dengan cepat KRI Teluk Lada 13 knot. Kalau personel kami ada di kapal ini kurang lebih 115 orang. Selama penyisiran, selama linla itu, personel saya akan memanfaatkan dengan teropong yang ada, kemudian juru radar akan memantau radar dengan maksimal dengan menggunakan EXIS juga. Tim SAR gabungan bersama kapal KRI Teluk Lada akan memperluas area pencarian dari perairan Kabupaten Mimika hingga perairan Asmat, Papua Selatan. Kapal Cita 20 Sabtu lalu hilang saat bertolak dari Mimika dengan tujuan Kabupaten Yahukimo. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Presiden Joko Widodo memantau langsung Pekan Imunisasi Nasional Polio putaran kedua yang digelar di Jayapura. Presiden bahkan mendatangi Posyandu Raja Wali 3 di Perumahan Geraha Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Presiden melihat langsung imunisasi polio terhadap 120 balita. Setelah kegiatan ini, maka puskesmas dan posyandu di seluruh Papua bisa melaksanakan PIN polio putaran kedua. Ini polio semua nih. Jangan sampai terjadi ya. Kali ya. Tentu senang sekali dan tidak menyangka rumah kita didatangi oleh Bapak Presiden posyandu kita. Senang sekali. Terima kasih untuk Bapak Presiden sudah mengunjungi posyandu kami, mengunjungi perumahan kami di sini. Sehat-sehat. Saya pikir apa yang disediakan oleh pemerintah itu sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang masa depan anak-anak bangsa. Saya pikir bagus untuk diikuti. Sejauh saya ada anak, saya pikir gampang karena difasilitasi dari setiap postur. Mungkin untuk menstabilkan tumbuh kembang anak, mencegah stunting, seperti itu ya Kak. Iya. Senang sekali bisa melihat secara langsung. Ini kan tahun terakhir juga. Ya, tahun terakhir. Punya kebanggaan tersendiri untuk kami. Bapak Presiden datang ke perumahan Nendali. Kunjungan langsung begitu toh Kak, karena ini tempat tinggal BTN Nendali tapi dikunjungi. Pokoknya cinta abadi untuk Bapak Presiden. Sehat selalu untuk Bapak Presiden Jokowi. Ini masa terakhir toh Kak, baru bisa kesempatan untuk bertemu langsung. Sangat senang. Sasaran PIN polio pada putaran pertama di Kabupaten Jayapura sekitar 17.700 anak atau sekitar 80%. Presiden mengimbau orang tua mau membawa anaknya ke posyandu dan vaksinasi tidak dipungut biaya atau gratis. Pekan Imunisasi Nasional Polio dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Polio adalah penyakit yang hingga kini belum ada obatnya, selain mencegahnya dengan vaksinasi sejak dini. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.
Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio tahap pertama juga berlangsung di Merauke, Papua Selatan. Namun menurut Dinas Kesehatan, PIN Polio di Merauke tidak mencapai target, hanya 68% dari target 95% pelaksanaan PIN Polio. Kendala utama yang dihadapi adalah faktor geografis dan alam Merauke yang menyulitkan petugas kesehatan mendatangi warga. Selain itu, di Merauke tersebar banyak pulau terluar dan terjauh yang sulit dijangkau dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Seperti diketahui, Pekan PIN Polio ini tidak dianggarkan secara khusus. Putaran pertama ini memang tidak mencapai target ya. Kita hanya bisa mencapai 68% untuk tahap 1 dan tahap 2-nya cuma 42%. Dari target 90%? Dari target 95% ya. 95%. Itu kendalanya apa, Dok? Kalau kami evaluasi ini kebanyakan teman-teman di lapangan ini terkendala dari sisi mobilisasi. Mobilisasi petugas dan bahan untuk pelaksanaan polio. Karena ini memang namanya pekan imunisasi, waktunya sih 1 minggu ya gitu. Ya, kemudian 1 minggu untuk kejar ya sweepingnya. Nah, dengan kondisi geografis kita dengan akses yang masih sulit, ini dalam 1 minggu ini agak sulit kita selesaikan memang. Bayangkan aja misalnya kalau teman-teman yang di daerah-daerah sulit kayak Oka, Bakiman dan seputaran yang untuk menjangkau kampung-kampung di sana itu butuh effort yang besar dari sisi biaya gitu. Selain itu memang tidak ada dukungan khusus ya anggaran untuk pelaksanaan PIN ini di lapangan. Target pelaksanaan PIN Polio untuk tahap pertama di Merauke, Papua Selatan sekitar 44.000 anak. Namun pelaksanaannya hanya mencapai sekitar 30.000 anak yang di-PIN polio. Vaksinasi polio sangat penting bagi anak usia 0 hingga 8 tahun. Polio adalah penyakit mematikan dan bisa menyebabkan kelumpuhan. Hingga saat ini, polio belum ada obatnya, kecuali melalui vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Presiden Joko Widodo mengunjungi Kampung Semayam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Presiden melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi. Ex-Gubernur Jakarta ini juga meninjau sejumlah fasilitas dan sarana-prasarana yang ada di perusahaan tersebut. Di antaranya laboratorium kultur jaringan, pembibitan tebu, perkebunan tebu, hingga persemaian tanaman konservasi. Dalam lawatan itu, Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung inisiatif-inisiatif yang berkelanjutan dalam bidang pertanian dan lingkungan. Menurut kami ya Bu ya, kami juga baru mengenal smart farming ini. Kami dari tahun pertama kami tran sampai sekarang yang kita tanam itu seringnya tabela Bu, tanam benih langsung. Memang tidak sesuai dengan hasil yang ada di pertanian gitu. Memang jauh sekali untuk hasil potensi hasil. Alhamdulillah setelah ada kegiatan ini ya kami belajar sehingga yang ini beritanya untuk produksi kayaknya lebih bagus. Berapa sih kira-kira perbedaannya produksi sebelumnya sama sekarang? Ya, kalau kami dulu 1 hektar mentok itu biasa cuma dapat 80 sampai 90 ikat karung gitu. Kalau dengan begini alhamdulillah bisa naik sampai 120 130 ikat sak gitu. Perkebunan tebu Semayam merupakan proyek strategis nasional untuk mendukung percepatan swasembada gula nasional dan bioetanol sebagai bahan bakar nabati. Kami juga sudah membandingkan di beberapa kawasan dari sisi iklim, dari sisi luasan lahan. Ya ternyata ini untuk skala industri yang skala besar cocoknya adalah di kawasan Merauke. Kita mengharapkan apa yang sudah disiapkan ini sesuai dengan rencana pada tahun 2027 di kawasan Merauke ini kita bisa memproduksi gula sekitar 3 juta ton per tahun. Dan juga di samping itu ada 300 juta kiloliter bioetanol yang akan dihasilkan dari proses industri tebu yang ada di Kabupaten Merauke. Kawasan perkebunan yang dikelola PT Global Papua Abadi mencakup wilayah seluas 506 hektar dengan nilai investasi sebesar 53,8 triliun rupiah.
Kepala negara mengatakan bahwa penanaman tebu yang dilakukannya kemarin merupakan langkah strategis dalam menjawab krisis pangan global. Dunia sekarang sedang krisis pangan karena perubahan iklim, panas yang panjang, kering yang panjang, gelombang panas, dan kemandirian pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu harus menjadi konsentrasi. Dan pemerintah Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa beliau akan berkonsentrasi di pangan dan energi. Nah, di sini sudah dicoba, nggak hanya sekali dua kali, tapi tidak berhasil. Tapi yang sekarang menurut saya, kalau tadi saya melihat mulai dari awal pembibitan dengan tissue culture, penanaman beberapa varietas, hasilnya juga kelihatan sudah dicek berapa ton per hektar, semuanya sudah secara saintifik sudah dijalani. Mega proyek perkebunan tebu Semayam bakal membangun 5 pabrik gula untuk mengolah tebu. Untuk mendukung ini mereka membangun fasilitas laboratorium di lokasi kebun pembibitan yang menunjang riset dan kultur jaringan untuk menghasilkan bibit tebu, serta berfungsi sebagai pusat riset tebu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dalam rangka Hari Anak Nasional, Pemkot Jayapura bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga RI menggelar Festival Anak Usia Dini yang berlangsung di Gor Cendrawasih. Acara diawali senam yang diikuti ratusan anak berusia 4 hingga 6 tahun. Mereka tampak sangat senang mengikuti lomba, antara lain raket, bowling, mendorong ban, dan zigzag ball. Festival Anak Usia Dini ini mendapat kebebasan untuk mengekspresikan diri dalam permainan ini. Kenapa harus ada Hari Anak? Itu berarti kita memberikan penghargaan kepada anak, bahwa anak mempunyai hak selain orang tua. Banyak orang tua mendapat penghargaan, tapi dengan Hari Anak ini kita memberikan penghargaan kepada anak-anak, bahwa anak-anak juga punya hak untuk mendapat kebebasan itu. Kita mau dalam Hari Anak ini anak tidak boleh dibully, anak tidak boleh lapar, anak tidak boleh sakit, anak tidak boleh kecelakaan, tapi mereka tertawa gembira dan menikmati kegiatan hari ini. Festival Anak Usia Dini diikuti anak-anak dari TK hingga PAUD di Kota Jayapura, dan kegiatan ini merupakan program Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Usai mengikuti festival ini, para peserta mendapatkan medali dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. 9 hari operasi patuh Mansinam digelar, ternyata masih banyak pengendara yang terjaring pelanggaran lalu lintas. Seperti operasi yang digelar di Jalan Esau Sesa dan Trikorawosi. Polisi menindak pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dan tidak membawa SIM dan STNK. Selain itu, polisi juga mendapati pengendara di bawah umur berboncengan 3, serta kendaraan tidak menggunakan nomor polisi, serta menggunakan knalpot brong. Dalam operasi ini, polisi menjaring 8 kendaraan, 2 mobil dan 6 motor. Pengendara langsung ditilang dan barang bukti diamankan ke Satlantas Polres Manokwari. Bang, yang paling dominan apa bang? Sejauh ini pantauan dari pihak kepolisian sendiri bang? Masih sama, helm, terus surat-surat tidak lengkap, anak di bawah umur. Tadi ada juga kita amankan pengemudi dalam keadaan mabuk. Ya, sementara mobilnya kita sudah amankan. Tindak lanjutnya nanti tunggu proses dari tilang. Bang, apakah ada temukan plat nomor yang merah diganti dengan plat hitam bang? Tadi kita lakukan peneguran juga terhadap kendaraan dinas, di mana kendaraan tersebut kita berhentikan dan kita harapkan untuk yang sudah platnya dinas jangan coba-coba diganti ataupun digunakan untuk kepentingan pribadi. Bang, untuk plat luar ada tidak bang ditemukan sejauh ini? Plat luar banyak kita temukan. Kita sarankan untuk membuat lapor tiba kendaraan di Polres Manokwari supaya bisa didata kendaraannya.
Tidak minta-minta sewaktu terjadi kecelakaan, mobil tersebut kita bisa deteksi demikian. Selain memberikan sanksi tilang, Polresta Manokwari juga memberikan edukasi dan nasihat kepada pengendara, khususnya untuk tidak mengonsumsi miras saat berkendara. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.